dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Berbeda dengan kita manusia, kita juga memiliki kehidupan, tetapi kehidupan kita kehidupan yang terbatas. Kenapa demikian? Karena kita tidak ada sebelumnya. Mungkin Ustadz Jeffrey di awal 90-an atau di awal 80-an, atau saya lahir 78, tahun 78, orang tidak tahu gitu siapa. Dan nama-nama kita semuanya gitu. Artinya kita memang tidak ada sebelumnya, kemudian jadi ada gitu. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala tidak seperti itu. Allah sempurna kehidupan Allah tabaraka wa ta'ala, sebuah kehidupan yang tidak diawali oleh ketiadaan. Artinya apa? Dahulu, sekarang, dan masa akan datang, Allah itu ada selama-lamanya. Bahkan sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah tabaraka wa ta'ala ada. Sebelum diciptakannya surga dan neraka, Allah tabaraka wa ta'ala ada. Kehidupan yang tidak didahului oleh ketiadaan. Artinya apa? Allah itu ada selama-lamanya. Ini satu sudut kesempurnaan kehidupan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini masuk dalam makna al-hayy tadi. Kan al-hayyu itu maksudnya adalah kehidupan yang sempurna. Sempurna bagaimana? Salah satu cirinya adalah Allah tabaraka wa ta'ala tidak didahului oleh ketiadaan. Nah, ini kalau kita belajar filsafat agak rumit, bingung, dan apa paham kita nanti. Ketika kita mengatakan lam tusbaq bi'adamin, tidak didahului oleh ketiadaan, kita memahami bahwasanya Allah itu ada selama-lamanya. Berbeda dengan kita manusia, kehidupan makhluk-makhluk Allah tabaraka wa ta'ala itu penuh dengan kehidupan yang terbatas dan penuh dengan kekurangan. Kenapa? Karena kita sebelumnya tidak ada. Jadi kehidupan kita bukan kehidupan yang tidak didahului oleh ketiadaan. Memang kita tidak ada sebelumnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang kedua, bentuk kesempurnaan kehidupan Allah tabaraka wa ta'ala atau hidupnya Allah tabaraka wa ta'ala, wala yalhaquha fana, dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan pernah disudahi dengan apapun. Artinya Allah kekal selama-lamanya. Apapun yang terjadi di permukaan bumi ini dan di belahan bumi yang lainnya, di langit dan belahan langit yang manapun, Allah tabaraka wa ta'ala tetap ada. Fana itu kan lenyap. Berbeda dengan kita manusia. Kita lahir, kemudian kita hidup sesuai dengan urutan-urutannya sampai kita meninggal. Berarti apa? Kita bukan kekal, kita fana. Dan juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kan tidak ada yang kekal di permukaan bumi ini. Kita hanya singgah sebentar di permukaan bumi ini untuk mengambil bekal sehingga kita bisa menghadap Allah tabaraka wa ta'ala dengan ibadah-ibadah yang sangat banyak. Artinya apa? Kehidupan kita yalhaquha fana, disudahi dengan sesuatu yang lenyap. Sedangkan kehidupan Allah tabaraka wa ta'ala la yalhaquha fana, tidak disudahi dengan sesuatu yang lenyap. Artinya apa? Allah ada selama-lamanya. Ketika terjadi hari kiamat, huru-hara yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qari'ah, sampai gunung ganang berterbangan seperti kalfarasil mabthus, seperti debu, seperti kapas yang berterbangan. Gunung sebesar itu seperti itu dia. Lagi kita manusia, dan Allah tabaraka wa ta'ala ada ketika itu. Allah tidak lenyap ketika itu. Allah tabaraka wa ta'ala ada. Jadi apapun yang terjadi kepada makhluk-makhluk Allah tabaraka wa ta'ala, kehidupan Allah la yalhaquha fana, tidak didahului atau tidak disudahi dengan sesuatu yang lenyap. Maksudnya adalah Allah ada selama-lamanya, dahulu, sekarang, dan masa akan datang. Kemudian wala ya'tariha naqsun, dan kehidupan Allah tabaraka wa ta'ala tidak ditimpai dengan kekurangan dari segala sudut kehidupan yang ada. Kita manusia, para jemaah bukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, hidup iya, tetapi hidup kita penuh dengan kekurangan, dan sangat banyak kekurangan kita. Salah satunya adalah kita bergantung kepada orang lain. Kita tidak bisa
memenuhi kebutuhan kita dengan kita hidup sendiri. Ada orang yang hidup sendiri, para jemaah? Tidak bisa. Kita perlu kepada orang-orang yang bisa memenuhi kehidupan kita, dan kita butuh kepada orang. Dan hal-hal yang merupakan bentuk-bentuk daripada kecacatan, kekurangan daripada kehidupan seorang manusia. Ada sedihnya, ada gembiranya, ya, mendapatkan nikmat daripada Allah tabaraka wa taala, ada musibahnya, dan kehidupan Allah tabaraka wa taala la ya'tariha naqsun, tidak pernah ditimpai oleh kekurangan sedikit pun. Jadi kehidupan Allah tabaraka wa taala sempurna. Maksud daripada sempurna ini di tiga aspek tadi, para jemaah. Yang pertama, lam tusbak bi adam, kehidupan Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Yang kedua, la yalhaquha fana, kehidupan Allah tabaraka wa taala tidak disudahi dengan kelenyapan. Yang ketiga, kehidupan Allah tabaraka wa taala la ya'tariha naqsun, tidak pernah ditimpai oleh kekurangan sedikit pun. Yang mana semua ini itu ada pada makhluk. Kita sebelum diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita tidak ada, tidak dikenal malahan. Kemudian Allah ciptakan kita, kemudian setelahnya kita akan meninggal. Itu adalah fana, karena baqa hanya milik Allah tabaraka wa taala. Kemudian di dalam menjalani kehidupan ini kita penuh dengan kekurangan-kekurangan, penuh dengan kecacatan-kecacatan di dalam menjalani kehidupan ini. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna kehidupannya hanya milik Allah tabaraka wa taala. Jadi semua makna ini, para jemaah, itu masuk dalam kalimat al-hayyu, yang maksudnya adalah al-hayatul kamilah, kehidupan yang sempurna. Itulah zat yang kita sembah selama ini, para jemaah, yang maha sempurna, ya. Baik, itu makna daripada al-hayyu. Jadi al-hayyu sifatnya, ya, al-hayyu namanya, nama Allah tabaraka wa taala, sifatnya adalah al-hayah al-kamilah. Maksud daripada hayah kamilah tiga aspek yang kita sampaikan tadi. Baik, kemudian yang kedua, wal qayyum. Nah, ini nama al-hayyu wal qayyum itu senantiasa digandengkan di dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Nabi SAW. Nah, maksud daripada qayyum, dia adalah dua maknanya. Yang pertama, al-qaim binafsihi, Allah bergantung dengan dirinya sendiri. Allah tidak pernah membutuhkan kepada siapapun makhluknya, ya. Allah berdiri sendiri, itu qaim binafsihi. Kemudian yang kedua, al-muqimu li khalqih, Allah juga mengurusi makhluk-makhluknya. Dan makhluk Allah tabaraka wa taala, para jamaah, seperti yang diketahui, bukan hanya kita manusia. Ini bumi itu 7 lapisnya, itu langit 7 lapisnya. Setiap lapisan daripada bumi itu ada makhluk Allah tabaraka wa taala. Setiap lapisan daripada langit itu ada makhluk Allah tabaraka wa taala. Dan Allah bukan hanya mengurusi kita manusia saja yang di permukaan bumi ini, tetapi juga makhluk-makhluk yang lainnya. Dan Allah menyempurnakan itu untuk mereka semuanya. Rezekinya, jodohnya, takdir baik dan buruknya, semua sudah ada. Jadi Allah bukan hanya berdiri sendiri, artinya tidak membutuhkan kepada yang lain, tapi Allah juga mengurusi makhluk-makhluknya yang sangat banyak ini. Ya. Itu maksud daripada al-qayyum. Ada dua maknanya. Yang pertama adalah berdiri dengan dirinya sendiri, Allah tabaraka wa ta'ala, dan senantiasa mengurusi makhluk-makhluknya. Kemudian beliau mengatakan, hafizahullah, huwa dallun ala kamali ghinah wa kamali qudratihi subhanahu wa ta'ala. Dua nama Allah tabaraka wa ta'ala ini menunjukkan tentang kesempurnaan ghina, kekayaan Allah tabaraka wa ta'ala. Maksud kaya itu apa, para jemaah? Allah tidak membutuhkan kepada apapun. Ya, itu maksudnya kaya, itu tidak butuh kepada apapun. Wa kamali qudratihi menunjukkan tentang kesempurnaan kemampuan Allah tabaraka wa taala, karena Allah mampu mengurusi makhluk-makhluknya yang kita tahu dan kita tidak tahu binafsihi, sendiri, para jemaah. Oleh karena dalam surah Al-Anbiya, ya, ini dikatakan, kalaulah seandainya ilah itu ada dua, la fasadata, akan rusak.
Ya, seperti dalam agama-agama yang lainnya, mereka memiliki dewa-dewa tersendiri gitu. Ya. Jadi kalau secara logika, kalau seandainya hal itu banyak, maka ia akan mengurusi banyak dan akan terjadi tumpang tindih dalam tugas-tugas yang ada. Tetapi Allah tabaraka wa ta'ala tidak seperti itu. Allah sendiri dan Allah mampu untuk melakukannya. Ya. Termasuk kepada makhluk-makhluk yang kita tidak bisa melihatnya, seperti malaikat, ya, seperti iblis, seperti syaitan. Itu Allah mengurusi semuanya gitu. Ini menunjukkan tentang kamali qudratihi, sempurnanya kemampuan Allah. Ya, kita sebagai seorang suami mengurusi rumah tangga, satu istri, mungkin 2-3 orang anak, kita sudah repot gitu. Apalagi kalau 2 istrinya, tambah anaknya, 3 istrinya, atau kita mengurusi sebuah apalah namanya gitu ya. Itu kita sudah repot kita sendiri gitu. Kita perlu orang untuk membantu kita, melihat ini, melihat itu, memastikan ini berjalan, memastikan itu berjalan. Hanya ruang lingkup yang kecil berjamaah. Tetapi Allah tabaraka wa ta'ala untuk menunjukkan kesempurnaan daripada kemampuan Allah dalam hal seperti ini, Allah mengurus makhluk-makhluknya. Yang kita tahu 7 lapis bumi, 7 lapis langit, itu ada makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Yang lain juga ada berjamaah. Ya. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah qayyum. Kemudian beliau mengatakan wahadani al-ismani, 2 nama bagi Allah tabaraka wa ta'ala, warada fi mawadhi'i minal Qur'an minha ayatul kursi. 2 nama ini yaitu al-hayy wal qayyum itu terdapat di dalam tempat-tempat di dalam Al-Quran, di antaranya ada dalam ayat kursi yang kita sudah menghafalnya, yang sudah kita baca tadi. Itu termasuk di antara tempat-tempat Allah menyebutkan kalimat Al-Hayyu wal Qayyum ini. Kemudian para jamaah mengenai Allah tabaraka wa ta'ala, wa ila hadainil ismaini, dan kepada 2 nama ini Al-Hayyu wal Qayyum tarji'u jami'us sifat, kembali semua makna-makna sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi sifat Allah tabaraka wa ta'ala kalau dibagi, ya, salah satu bentuk pembagiannya adalah sifat zatiyah dengan sifat al-fi'liyah namanya. Sifat zatiyah itu maksudnya adalah sifat-sifat yang lazim dan terus-menerus berada bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti mendengar, maha melihat, ya, maha mengetahui. Ini sifat yang lazim. Maha mampu. Ini sifat lazim yang terus-menerus bersama Allah tabaraka wa ta'ala. Itu zatiyah namanya. Kalau kita, sifat kita zatiyah manusia, senyum, tertawa. Kita tidak pernah jumpa orang tidak pernah tertawa, atau kita tidak pernah jumpa orang yang tidak pernah senyum. Itu sifat zatiyah yang lazim gitu. Itu maksudnya. Nah, di sini beliau mengatakan fasifatu zatiyah, maka sifat-sifat zatiyah tarji'u ila ismi al-hayy. Sifat-sifat zatiyah Allah tabaraka wa ta'ala yang kita sebut tadi, maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat, maha mampu, maha mulia, dan yang lainnya itu kembali kepada nama Allah yang namanya Al-Hayy. Kenapa demikian? Karena Al-Hayy ini adalah maksudnya kehidupan yang sempurna. Mendengar, maha mengetahui, maha mampu, maha mulia, itu terkait dengan kesempurnaan. Tidak mungkin suatu zat yang tidak sempurna dia maha mengetahui, tidak mungkin. Walaupun kita manusia, tidak boleh kita mengatakan fulan maha mengetahui, tidak boleh. Kenapa? Karena kehidupan manusia itu penuh dengan kekurangan. Oleh karena beliau mengatakan fasifatuz zatiyah, sifat-sifat yang lazim dan terus menerus menempel dengan Allah tabaraka wa ta'ala, itu kembali kepada nama Allah yang namanya ada Al-Hayy. Kenapa demikian? Karena Al-Hayy ini adalah kehidupan yang sempurna. Ketika Allah memiliki kehidupan yang sempurna, maka Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha berkuasa, Allah maha mampu, Allah maha mulia, Allah maha agung. Nah, ya. Kemudian wasifat al-fi'liyah,
Ya, sifat-sifat fi'liyah ini adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendaknya Allah tabaraka wa taala. Seperti sifat al-istiwa, Allah bersemayam. Ini sesuai dengan kehendaknya Allah tabaraka wa taala. Kemudian sifat al-maji, datang. Disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fajr, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ini sifat Allah tabaraka wa taala, maji, Allah maha datang, Allah datang gitu. Nah, semua ini berkaitan dengan kehendaknya Allah tabaraka wa taala. Ini sifat al-fi'liyah, dan beliau mengatakan sifat fi'liyah ini tarji'u ila ismihi al-qayyum, kembali kepada nama Allah yang namanya adalah al-qayyum, karena Allah tabaraka wa taala qayyum bi nafsihi, dan Allah tabaraka wa taala qayyum untuk seluruh makhluknya, ya, mengurus seluruh makhluk Allah tabaraka wa taala, memberikan nikmat kepada Allah, memberikan nikmat kepada makhluknya, memberikan apapun kepada makhluk, kehidupan makhluknya, mengatur semuanya. Ini merupakan sifat-sifat al-fi'liyah yang kembali kepada makna al-qayyum, maha berdiri sendiri. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, di sini beliau menukilkan perkataan daripada Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Zadul Ma'ad. Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, fa inna sifatal hayah, maka sesungguhnya sifat al-hayah, kehidupan itu, mutadamminatun, ya, mengandung li jami'i sifatil kamal, untuk seluruh sifat-sifat kesempurnaan, mustalzimatun laha, yang menjadi keharusan untuknya. Tadi kita katakan tadi, Allah maha sempurna kehidupannya, berarti Allah tabaraka wa taala maha mengetahui, Allah tabaraka wa taala maha mendengar, Allah tabaraka wa taala maha melihat. Itu mustalzimatun, ya. Wa sifatul qayyumiyah, dan sifat al-qayyumiyah mutadammimatun di jami'i sifatil af'al. Dan sifat al-qayyumiyah ini berdiri sendiri, ini mengandung seluruh sifat-sifat Allah tabaraka wa taala yang sifatnya adalah fi'liyah tadi. Karena Allah bekerja dengan sendiri, Allah melakukan dengan sendiri. Kemudian beliau mengatakan, walihada kana smullahi al-a'zam alladhi idza du'iya bihi fa'ajab. Oleh karena ini, kedua-dua nama ini, al-hayy wal qayyum, disebut dengan nama Allah yang a'zam, nama Allah yang maha mulia. Ismullahi al-a'zam namanya. Alladzi idza du'iya bihi ajab, yang mana ketika seseorang berdoa menggunakan nama ini disebut ya hayyu ya qayyum. Kita berdoa, kita mulai doa kita dengan kalimat ya hayyu ya qayyum, ini dikatakan idza du'iya bihi ajab. Ketika seseorang berdoa kepada Allah menggunakan dua nama ini, ajab, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala. Wa idza su'ila bihi a'ta, apabila dia diminta, Allah akan beri. Wasmu al-hayy wal qayyum, namanya adalah al-hayy wal qayyum. Oleh karena berjamaah oleh Allah tabaraka wa taala, kita disunnahkan untuk banyak-banyak membaca, menyebut nama ini dalam doa-doa kita. Di dalam hadis, ya, dalam Sunan Nasa'i, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Jadi Anas bin Malik ini pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah duduk bersama Nabi suatu hari. Wa rajulun yusalli, dan di sampingnya ada seorang laki-laki yang salat. Kemudian setelah salat dia berdoa, laki-laki tadi. Summa da'a, dia mengatakan laki-laki tadi, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu bahwasanya bagimulah segala alham, puja-pujian. La ilaha illa an, tidak ada yang berhak untuknya kecuali Engkau ya Allah. Al-Mannan, yang maha memberi. Badi'us samawati wal ard, yang maha menciptakan langit dan bumi. Ya Dzal Jalali wal Ikram, yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Ya Hayyu ya Qayyum, lihat tuh, ya Hayyu ya Qayyum, yang maha hidup lagi maha mengurusi makhluk-makhluknya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjamaah, beliau mendengar laki-laki ini mengucapkan doa ini. Ya, dia berdoa memulai dengan mengucapkan kalimat ini. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa an.
Al-Mannan, Badi'us samawati wal ard, Ya dzal jalali wal ikram, Ya Hayyu ya Qayyum. Nah, Nabi SAW mengatakan, laqad da'allaha bismihil a'zam. Sungguh laki-laki tadi sudah meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang Maha Agung. Alladzi idza du'iya bihi ajab. Yang apabila seseorang diseru dengannya, ya Allah, seseorang menggunakan kalimat ini dalam doanya, ajab, Allah akan mengijabahkan doanya, mengabulkan doanya. Wa idza su'ila bih, jika diminta dengannya, a'ta, maka Allah akan memberi. Ya, ini sunnahnya kita memulai doa kita dengan puja-pujian seperti ini para jemaah. Ini salah satu bentuk daripada adab-adab kita berdoa. Dan ini juga kita baca dalam doa zikir pagi dan petang, ketika kita dalam keadaan-keadaan yang darurat, dalam keadaan ketakutan, kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini salah satu rahasianya dan juga adab-adab kita berdoa. Ya, jadi kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan nama-nama yang memang ada sunnahnya, ada anjuran untuk kita mengucapkannya, seperti kalimat Ya Hayyu ya Qayyum. Sering kita katakan Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits, atau birahmatika astaghits kalau kita sendiri. Ya, kita ditimpa kegalauan, ketakutan yang luar biasa, kita bisa membaca doa-doa seperti ini, memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbanding kalau kita minta ke penunggu-penunggu di situ, izin saya ini, tolong saya, minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ya Hayyu ya Qayyum. Allah akan berikan kelapangan kepada kita. Jadi Al-Hayyul Qayyum ini adalah Ismullahi Al-A'zam namanya. Maka kita mesti senantiasa merutinkan membacanya di dalam doa-doa kita. Ya, kita mulai doa kita mengucapkan nama-nama itu. Baik, itu Al-Hayyu wal Qayyum. Kemudian kalimat berikutnya Zuljud, ya. Zat yang Maha memiliki kedermawanan, jud. Jud ini maksudnya ada al-in'am, yang senantiasa memberikan nikmat, wal ikram, yang memuliakan, wat tafaddul, yang senantiasa memberikan kelebihan, wal ihsan, dan kebaikan. Wa huwa jalla wa ala ajwadaini wa akramal akramaini. Allah Tabaraka wa Ta'ala zat yang maha dermawan di antara dua yang dermawan. Allah Tabaraka wa Ta'ala zat yang maha mulia di antara dua yang mulia. Kalau ada yang disebut dua zat yang maha mulia, maka Allah pasti yang maha mulia. Kalau ada yang mengatakan dua zat yang maha dermawan, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala yang paling dermawan. Dan kita tidak akan bisa menghitung kedermawanan Allah kepada kita, para manusia. Wa kullu judin wa fadlin wa karamin fahuwa min mannihi wa fadlihi wa judih. Dan setiap kedermawanan, kemuliaan, ya, dan keutamaan itu adalah pemberian daripada Allah, nikmat daripada Allah, dan kedermawanan daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja yang bersama kalian daripada nikmat, apa saja nikmatnya, itu daripada Allah. Jadi kalau kita ingin menghitung-hitung berjemaah, bagaimana dermawannya Allah kepada kita, tidak akan mampu. Maka wajar Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah kepada diri kalian, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena salah satu daripada bagaimana seseorang yang ditimpa musibah, untuk meringankan beban musibah, dia mesti ingat nikmat Allah kepadanya, para jemaah. Sesungguhnya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya itu lebih banyak berbanding musibah yang Allah timpakan kepada dirinya. Kita demam dalam satu tahun berapa kali, para jemaah? Satu tahun itu 360 hari. Kita demam mungkin 2-3 hari. Yang lebihnya sehat. Oleh karena wajarkah ketika seorang manusia ditimpa sakit, demam, kemudian dia mengeluh? Tidak. Sedangkan dalam keadaan demam itu pun, ketika dia sabar, Allah menggugurkan dosa-dosa kecilnya. Kan ada hadisnya, para jemaah. Ketika seorang mukmin, ya, ditusuk oleh duri kakinya, ditimpa demam badannya, ya, kesedihan apa saja, Allah akan gugurkan pahala-pahala, Allah akan gugurkan dosa-dosanya, asalkan dia bersabar. Karena kita sekarang ditimpa musibah, para jemaah. Ada yang COVID kena, ya, yang sangat luar biasa. Apalagi kalau orang membawa penyakit bawaan, itu sangat terasa. Ya, mungkin 2 minggu dia perlu isolasi sehingga dia sembuh.
Tapi kalau dia ingat bagaimana nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, para jemaah, itu akan meringankan beban musibah itu. Tidak seberapa, begitu jawabannya. Tidak seberapa. Oleh karena kalau kita ditimpa musibah, kesedihan, itu sifat manusiawi gitu. Dan di dalam agama kita sudah diberikan obat yang mujarab untuk menghadapinya. Apa dia? Sabar. Kan ada hadisnya gitu. Kalau diberikan nikmat, syakar. Kita bersyukur. Itu baik bagi kita. Dan kalau kita ditimpa musibah, sabar. Itu juga baik gitu. Dan kehidupan kita seperti itu, para jemaah. Ya, apalagi kalau sakit-sakit seperti ini, itu kita lebih memerlukan kepada kesiapan mental untuk menghadapinya. Ya, karena kalau kita down mentalnya, tidak kuat, maka akan masuk penyakit-penyakit yang lainnya. Artinya apapun yang menimpa kita, permasalahan apapun, para jemaah, permasalahan rumah tangga, permasalahan dengan rekan sekerja, permasalahan dengan masyarakat, bertetangga, apapun itu, ingat nikmat Allah kepada kita itu jauh luar biasa. Kalau kita hitung kedermawan Allah tabaraka wa taala, dia akan sudah, para jemaah. Oleh karena kita seharusnya malu untuk berkeluh kesah gitu. Untuk bersedih. Ya, untuk menampakkan jaza itu menampakkan kesusahan gitu, meminta perhatian daripada orang agar kita dibantu gitu. Ya, kan sunnahnya kalau kita ditimpa musibah, kita tidak boleh menampakkan kepada orang. Kita umumkan, assalamualaikum, saya sakit, tolong ini tidak boleh. Tapi kalau kita ditanya, kita boleh mengatakan inni marid, kemudian kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kita sehat, alhamdulillah bi khair, alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Itu jawabannya gitu. Biar kesedihan kita itu hanya Allah yang tahu gitu. Ya, kita tidak perlu menceritakan kepada orang lain tentang masalah-masalah seperti itu, karena menunjukkan tentang sejauh mana kesabaran kita dalam menghadapi hal-hal seperti itu. Ya. Kemudian di sini beliau juga menukilkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu Syekh Abdul Razak, dia dalam kitab Madarijus Salikin. Kita kalau bincang masalah-masalah seperti ini, berjamaah, nama Allah, kemudian hikmah-hikmah yang ada di dalamnya tentang hikmah kehidupan, rahasia-rahasia kehidupan, maka para ulama dahulu dan sekarang terutama pasti mereka akan menukilkan perkataan-perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, seorang ulama yang sangat karismatik dan luar biasa gitu dalam kitab-kitab beliau. Ini kitab Madarijus Salikin, di sini beliau mengatakan rahimahullah, al-jud kulluhulah, kedermawanan semuanya milik Allah. Kalau ada diucapkan kalimat dermawan, itu mutlak punya Allah tabaraka wa taala. Jadi Allah itu punya dua kedermawanan, kedermawan yang mutlak. Allah berikan semuanya kepada makhluk-makhluknya. Yang kafir, yang ingkar, yang munafik, berbuat dosa, yang taat, semua diberikan. Lihat orang kafir, tidak pernah kurang nikmat bagi mereka. Menunjukkan bahwa Allah dermawan. Kalau Allah mau, Allah akan stop nikmat kepada orang-orang ingkar kepadanya. Kan seperti itu. Tapi Allah dermawan, maha dermawan gitu. Sama kita, berjamaah, kalau kita diberikan kelapangan rezeki oleh Allah tabaraka wa taala, kita mau bantu orang. Kita mau bantu orang kan kita pilah-pilah dulu nih. Ini orangnya baik nih, rajin sholat nih. Ya, ini rajin nih sekolahnya, belajarnya rajin, kasih nih. Yang ini enggak usah. Kenapa? Dia enggak rajin nih. Dia enggak hormat ke kita, respect pun enggak gitu. Kan gitu kita manusia. Dan itu wajar. Allah enggak seperti itu, berjamaah. Artinya apa? Kedalaman Allah tabaraka wa taala mutlak. Bahkan orang kafir itu orang paling kaya secara harta benda mungkin. Karena memang dalam hadis disebutkan dunia itu adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang-orang kafir. Bukan berarti kita tidak boleh hidup senang, bukan, berjamaah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha Dermawan gitu. Allah berikan kepada makhluk-makhluknya. Kemudian juga yang kedua, kedermawan Allah itu khusus, itu kepada hamba-hambanya senantiasa berdoa kepadanya. Ini dermawannya khusus. Ya, dan ini nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang seperti ini, itu adalah nikmat yang hakiki, para jemaah. Berbeda dengan mutlak yang tadi, yang pertama, bisa jadi itu adalah istidraj. Ketika seseorang dirapatkan rezekinya, tetapi dia semakin jauh daripada Allah tabaraka wa taala. Itu adalah baliyah, itu adalah sebuah musibah. Ya, wa ahabbu ma ilaih, dan yang paling Allah cintai, lihat nih para jemaah, yang paling Allah cintai adalah ayyajud ala ibadihi. Bagaimana Allah bisa memberikan kedermawanan kepada hamba-hambanya. Itu adalah hobinya Allah. Nah,
Wa yuwassi'uhum fadla, Allah berikan keluasan daripada keutamaan Allah. Wa yaghmurahum ihsanan wa juda, Allah penuhi kehidupan manusia dengan ihsan, perbuatan-perbuatan baik, wajud, dan kedermawanan. Wa yutimma alaihim ni'mata, Allah sempurnakan bagi mereka nikmatnya. Wa yudha'ifa ladaihim minnata, Allah lipat gandakan pemberiannya. Wa yata'arraf ilaihim bi awsafihi wa asma'ihi, Allah perkenalkan kepada mereka dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa yatahabbaba ilaihim bi ni'amihi, Allah mencintai mereka dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Bini'amihi wa alaihi, itu artinya sama. Fahuwal jud li zatihi, fahuwal jawad li zatihi, Allah maha dermawan dengan zatnya Allah. Wajudu kulli jawad, dan kedermawan, setiap kedermawan orang-orang yang dermawan, khalaqahullahu, Allah yang menciptakannya. Wa yakhluquhu abada aqallu min dzarratin bil qiyasi ila judi, dan seluruh kedermawanan yang ada di dunia berjamaah itu Allah ciptakan lebih kecil daripada zarrah. Zarrah itu biji zarrah yang kecil, yang tidak nampak oleh mata, kalau ingin dikiaskan dengan kedermawanan Allah tabaraka wa taala. Jadi kedermawanan yang ada pada manusia saat sekarang ini itu sebagian kecil daripada kedermawanan Allah tabaraka wa taala. Jadi kalau kita pernah lihat orang paling dermawan yang pernah kita kenal, itu hanya kalau dibandingkan dengan kedermawannya Allah, orang itu zarrah dia. Jadi zarrah itu kalau kita ingin melihatnya perlu dengan kaca pembesar untuk melihatnya. Begitulah kecilnya gitu. Tidak ada artinya sebenarnya. Falaisal jawad alal itlaq illahu, dan tidak ada yang paling dermawan secara mutlak kecuali Allah tabaraka wa taala. Wajud kulli jawad, dan yang paling dermawan di antara yang paling dermawan, famin judihi wa mahabbatihi, dan menunjukkan tentang kedermawanan Allah dan kecintaan Allah kepada jud, kepada dermawan tadi, wal i'ta wal ihsan, dengan pemberian dan kebaikan, wal bir wal in'am wal ifdal, dengan Allah memberikan kebaikan, memberikan nikmat, memberikan keutamaan kepada makhluk-makhluknya. Fauqa ma yakhturu bibal, di atas apa yang dipikirkan oleh seseorang, au yadur fi auhamihim, atau yang terlintas dalam pemikiran-pemikiran mereka. Begitulah kedermawanan Allah tabaraka wa taala, yang mana Allah memberikan kepada makhluknya sesuatu yang tidak pernah terfikirkan para jemaah. Kalau kita melihat bagaimana judnya Allah tabaraka wa taala kepada penduduk surga, ya, nikmat-nikmat yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka, yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, itulah yang akan didapatkan oleh penduduk surga para jemaah. Itu adalah jud, fauqa jud namanya, di atas segala-galanya, ya, yang mana nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya, terutama kepada penduduk surga, adalah sesuatu yang tidak pernah terfikirkan sebenarnya. Ya, di dunia saja seperti kita katakan tadi, seharusnya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang paling susah hidupnya seharusnya gitu, karena mereka tidak menyembah Allah tabaraka wa taala, tapi Allah tetap memberikan itu kepada mereka. Ya, ini menunjukkan tentang bahwasanya Allah tabaraka wa taala maha dermawan, dan kedermawanan Allah tabaraka wa taala di atas segala-galanya, yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, apakah di dunia apalagi nanti di akhiratnya Allah tabaraka wa taala. Baik, mungkin ini untuk pembahasan kita pada malam hari ini terkait tentang masalah huwal hayyu wal qayyum zul jud. Satu hikmah kita mempelajari tentang masalah nama-nama dan sifat Allah tabaraka wa taala ini para jemaah adalah untuk semakin kita mengenal Allah dan mencintai Allah tabaraka wa taala. Ya, sama seperti kita ingin mengenal seseorang, kalau kita tahu kebaikan-kebaikannya, itu semakin membuat kita mencintainya karena Allah. Apalagi ini zat yang maha tinggi yang kita sembah gitu. Jadi kecintaan kita kepada Allah tabaraka wa sangat erat kaitannya dengan kita mengenal Allah. Ya, dengan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah tabaraka wa taala, membuat kita semakin mencintai Allah, tentu dengan bentuk ibadah-ibadah yang kita jalankan kepada Allah tabaraka wa taala. Baik, mungkin ini yang dapat kita sampaikan, yang baik daripada Allah tabaraka wa taala, tidak baik daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu ma tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.